Jadi kalian pengen liburan ke Norwegia tapi bingung budgetnya berapa? Di video kali ini aku akan ngebantu kalian untuk ngasih tahu berapa sih biaya yang harus kalian persiapin untuk traveling ke Norwegia. Nah, sebelum aku breakdown biayanya, aku cuma pengen ngasih tahu kalau durasi yang aku saranin untuk kalian traveling ke Norwegia itu adalah 2 minggu minimal. Pertama, karena Norwegia itu negaranya luas banget, dari utara ke selatan itu banyak banget tempat yang harus kalian datengin. Terus yang kedua, kalian itu kan dari Indonesia ke Norwegia waktu travelnya udah lama ya. Di pesawat aja kalian udah ngabisin waktu sekitar 18 jam. Dan kalau misalkan kalian baru nyampe, kan kalian pengen chill aja gitu, relax, nggak usah terburu-buru. Jadi kalau misalkan kalian cuma seminggu, 2 hari udah kepotong di perjalanan, terus untuk bolak-balik ya. Terus 1 hari udah kepotong dengan relax, jadi udah kepotong 3 hari cuma buat di perjalanan sama settling down gitu. Jadi menurut aku kurang dari 2 minggu itu cukup sayang sih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke budgetnya. Yang pertama itu adalah tiket pesawat. Ini mungkin item yang paling banyak menguras budget kalian, karena kan jarak dari Indonesia ke Norwegia itu cukup jauh, jadi emang biaya pesawatnya itu cukup mahal. Kalau misalkan kalian budget traveler, kalian bisa cek aja pesawat KLM. Tapi kalau misalkan kalian yang punya budget lebih dan mengutamakan kenyamanan, bisa silahkan aja cek Qatar atau Emirates. Website yang paling sering aku pakai untuk ngecek tiket pesawat itu adalah Skyscanner. Ini bukan sponsor ya, tapi aku memang beneran pakai. Dan aku lihat kalau misalkan untuk tiket paling murah itu asalnya dari Denpasar. Jadi dari Denpasar ke Norwegia, Denpasar Oslo, itu memakan biaya sekitar 15 juta per orang pulang pergi. Jadi kalau misalkan kalian bukan berasal dari Denpasar, kalian tambahin aja ke budgetnya ini. Terus yang kedua itu adalah hotel. Tentunya biaya hotel itu bervariasi tergantung kotanya. Tapi kalau misalnya aku boleh kasih summary, biayanya itu sekitar 600 kroner sampai 1.200 kroner per malam. Nah, untuk menghemat biaya, aku saranin kalian tuh pakai Airbnb, karena kalau pakai Airbnb kan biasanya kalian bisa masak, jadi itu juga bisa menghemat biaya makan kalian gitu. Nah, contohnya kayak kamar hotel yang aku booking di Radisson Blu di Oslo, ini tuh harganya 7,5 juta per malam untuk junior suite, tapi kita dapat special price, jadi kita bayar cuma sekitar 2 jutaan. Cuman kalau misalkan kalian booking double room biasa, nggak pakai ruang tamunya, ini tuh harganya 1,5 juta per malam. Nah, ini aku juga booking hotel yang paling murah di Trondheim waktu itu yang bisa aku temuin, dan ini tuh harganya 1,5 juta per malam untuk kamar ini. Jadi kalian kebayang lah ya untuk range harganya itu seberapa. Sedangkan kalau misalkan kalian booking dengan Airbnb, ini contohnya aku booking di Bergen yang apartemen cukup modern kayak gini, harganya sekitar 1 juta per malam. Tapi kalau misalkan untuk apartemen yang agak tua kayak gini, ini tuh harganya sekitar 700.000 per malam di Bergen juga. Tapi jangan khawatir karena apartemennya itu juga bersih kok. Terus biaya yang selanjutnya itu adalah biaya transport. Kalau misalkan kalian travelingnya itu cuma sendiri atau berdua, kalian mungkin lebih hemat pakai public transport. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, aku saranin kalian sewa mobil. Karena di Norwegia itu sepanjang perjalanannya itu juga sangat amat cantik negaranya. Jadi pemandangan kalian di perjalanan itu nggak akan kalah jauh dengan pemandangan kalian di tempat tujuan. Dan kalau misalkan kalian mau hemat, banyak banget orang juga ngelakuin mereka sewa mobil dan tidur di mobil juga. Ini juga bisa menghemat biaya akomodasi kalian sih. Atau kalau misalkan kalian emang rame-rame, kalian bisa juga nyewa camper van. Dan ini juga benar-benar menghemat biaya akomodasi kalian dan biaya makan kalian juga. Karena di camper van kan biasanya juga ada dapur gitu. Oke, untuk biaya transportasi ini aku akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah untuk transportasi di dalam kota, dan yang kedua itu untuk transportasi antar kota. Jadi kalau misalkan untuk transportasi dalam kota, terutama kalau misalkan kalian di kota-kota besar kayak Oslo, Trondheim, Bergen, itu mending kalian pakai public transportasi. Walaupun kalian nyewa mobil, aku saranin itu ditinggal di entah di Airbnb kalian atau parkir di suatu tempat dan kemana-mana itu naik public transport. Karena kalau nggak biayanya itu lebih besar di kayak untuk parkir atau waktu kalian habis untuk nyari tempat parkirnya. Nah, kalau misalkan untuk transportasi dalam kota sendiri, itu banyak transportasinya yang punya kayak periode tiket gitu. Jadi 1 hari itu biayanya sekitar 100 kroner atau 150.000 rupiah. Ini kalian bebas menggunakan selama 24 jam. Terus kalau misalkan untuk transportasi di luar kota, ini tergantung kalian maunya kayak gimana. Mau naik bus, kereta, atau pesawat, ini tergantung budget dan waktu kalian aja. Atau kalau misalkan kalian mau road trip dan kalian rame-rame, kalian juga bisa sewa mobil karavan yang kayak aku bilang tadi. Mobil van yang muat untuk 4 orang karena ada 4 kasur di dalamnya. Ini dibanderol dengan harga 9.800 kroner untuk 7 hari. Nah, untuk sewa mobil sendiri tentunya semakin lama harinya yang kalian sewa, semakin murah juga harga per harinya. Karena kalau misalnya kalian nyewanya cuma 1 hari kayak ini tuh harga per harinya 1,5 juta rupiah. Tapi kalau misalkan kalian nyewanya kayak 12 hari, ini aku pilihnya, kalian bisa dapat harganya itu sekitar 470 ribuan per hari.
Kalau untuk harga tiket pesawat domestik tentunya berbeda-beda tergantung tujuannya. Cuman ini aku kasih contoh dari Oslo ke Tromsø. Tromsø ini salah satu tujuan populer juga untuk melihat aurora. Ini tuh harganya sekitar 1,4 juta PP per orang. Kalau untuk kereta api dari Oslo ke Stavanger misalkan, ini tuh harganya sekitar 540.000 untuk tiket yang non-fleksibel. Tapi kalau misalkan yang fleksibel itu harganya sekitar 1,7 juta. Kalau untuk tiket bus dari Ålesund ke Trondheim, ini tuh harganya sekitar 915.000 untuk per orang sekali jalan. Jadi kalian bisa lihat lah ya, tiket pesawat tadi itu tuh harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan tiket bus atau kereta api, walaupun jaraknya itu yang paling jauh. Jadi kalian harus cek-cek aja karena nggak selamanya tiket pesawat itu lebih mahal daripada kereta api atau bus. Jadi untuk merangkum budget di harga transportasi, aku cuman masukin harga transportasi di dalam kota aja. Jadi kalau misalkan untuk transportasi luar kotanya, kalian tentuin aja sesuai dengan budget kalian masing-masing. Nah, biaya selanjutnya itu adalah biaya makan kalian. Sekali lagi aku bilang Norwegia itu negara yang mahal. Kalau misalkan kalian budget traveler, aku sangat amat nggak nyaranin kalian breakfast, lunch, dinner itu beli di luar. Karena ini benar-benar menguras kantong kalian. Breakfast dan lunch itu kalian bisa makan di rumah, beli aja di grocery store gitu, keperluannya atau bahan-bahannya. Dan dinner mungkin sekali-sekali kalian bisa makan di luar, tapi kebanyakan harus masak di rumah sih. Oke, aku mau ngasih gambaran harganya aja. Kalau misalkan kalian makan makanan takeaway kayak Burger King, satu paket Whopper cheese-nya itu harganya sekitar Rp180.000. Kalau misalkan untuk yang sandwich gini, ada chain Big Bite namanya di sini. Jadi setengah sandwichnya itu harganya sekitar Rp90.000. Nah, kalau misalkan kalian mau makan di restoran, kalian bisa berekspektasi untuk menghabiskan sekitar minimal Rp300.000 per orang. Tentunya semakin mewah restorannya, semakin mahal juga harganya. Kalau kayak makanan India gini, kita per orang ngabisin sekitar Rp400.000. Tapi kalau misalkan kayak kebab contohnya, ini tuh harganya sekitar Rp200.000. Nah, jadi untuk biaya makan, aku budgetin kalau per orangnya itu menghabiskan sekitar Rp375.000 dengan perhitungan kalau breakfast dan lunch-nya itu masak sendiri dan dinner baru makan di luar. Bisa share pizza atau share kebab. Dan sekali-sekali bisa nyobain makan di restoran yang proper gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah biaya untuk aktivitas. Jadi kalau misalkan aktivitas ini juga tergantung sih kalian tuh datangnya kapan. Kalau misalkan kalian datangnya summer, kalian bisa aktivitas kayak kayaking, terus sepedaan atau stand up paddling. Tapi kalau misalkan di winter, pasti kalian pengen kesini karena mau lihat auroranya. Kalau misalkan kalian mau ngeliat aurora secara sendiri, itu bisa-bisa aja. Tapi kalian juga bisa ikut tour untuk melihat auroranya ini. Terus aktivitas lain yang bisa kalian lakuin pada suatu winter itu adalah naik kereta yang ditarik oleh rusa atau naik kereta yang ditarik oleh anjing husky. Cuman menurut aku kalau misalkan kalian benar-benar mau menikmati outdoor dan pemandangan di Norwegia, lebih baik datangnya itu bukan pada saat winter karena banyak banget jalan yang akan ditutup. Terus kalian juga nggak akan bisa banyak hiking. Oke, untuk biaya aktivitas aku nggak akan masukin ke budgetnya karena ini emang tergantung budgetnya kalian masing-masing. Aku cuman mau ngasih tahu harga-harganya aja. Jadi kalau misalkan kalian mau sewa kayak aku gini di Geiranger, waktu itu aku sewa harganya sekitar 1,5 juta untuk 2 jam. Nah, kalau untuk sewa sepeda, ini aku sewanya sekitar 660.000 untuk 1 hari. Nah, kalau misalkan kalian mau naik kereta yang didorong dengan husky gini, ini tuh harganya sesuai dengan jarak yang kalian pilih. Waktu itu aku milihnya yang jarak 12 km dan ini menurut aku tuh udah cukup banget sih. Dan itu harganya 1,5 juta per orang dan di satu kereta itu bisa dinaikin 2 orang, yang satu duduk, yang satunya nyetir dan itu bisa gantian. Terus kalau misalkan kalian mau ikut Aurora Tour, ini tuh harganya 2,2 juta untuk 7 jam tour yang diambil dari Tromsø. Nah, tapi kalian tenang aja, untuk menikmati Norway itu nggak semuanya harus berbayar, karena aktivitas-aktivitas kayak hiking atau mengunjungi viewpoint itu semuanya rata-rata gratis. Jadi kalau misalkan emang kalian budget traveler dan atau emang nggak tertarik untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang kayak aku sebutin tadi, tetap bisa menikmati Norway dengan indah kok. Terus ini adalah biaya lain-lain kayak biaya oleh-oleh atau mungkin kalian tahu-taunya kedinginan terus beli shawl. Ini kalian budgetin aja sendiri tergantung budgetnya. Cuman aku mau ngasih tahu aja kalau misalkan oleh-oleh di Norwegia itu juga nggak murah. Nah, untuk souvenir-souvenir seperti gantungan kunci atau magnet kulkas, itu kalian bisa berekspektasi harganya sekitar Rp45.000 per biji. Atau kalau misalkan kayak kaos I Love Norway atau gambar-gambar yang ada bangunan-bangunan Norwegia gitu, itu tuh harganya mulai dari sekitar Rp180.000 per bajunya. Terus kalau misalnya kayak mug, cangkir kayak gitu, itu harganya sekitar Rp150.000.
Nah, aku saranin kalian juga bisa nambahin sendiri budget untuk jajan-jajan atau misalkan beli pernak-pernik, keperluan yang nggak bisa dikategorikan lah. Ini kalian bisa nambahin budget ekstra di sini. Jadi untuk merangkum semuanya, aku saranin budget per orang untuk traveling ke Norwegia itu sekitar 1.000 kroner atau sekitar 1,5 juta rupiah per hari per orang. Nah, ini budgetnya tuh udah termasuk makan, hotel, dan transportasi. Dan ini aku berasumsi kalian datang ke sini itu pada saat high season, yaitu pada saat summer. Cuman kalau misalkan kalian emang mau datang ke sini pada saat low season, mungkin itu dapatnya lebih murah lagi hotelnya. Jadi budgetnya lebih kecil lagi gitu. So, sekian videonya, semoga video ini membantu. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan klik like aja dan jangan lupa subscribe ke channel ini. And thank you so much for watching guys. Bye!